Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Dari segi isi, tadi apa yang sudah disampaikan Pak Kris maupun Pak Sasono sudah lengkap, mulai dari A sampai Z, bahkan sudah ditutup dengan doa. Saya pikir sudah selesai urusan. Ini orang-orang senior, sudah Mas Adi sudah hampir 70, Mas Kris sudah 72. Ini sweet 70. Jadi masih sweet. Jadi saya kira memang sesuai dengan judul ini, saya berkesimpulan bahwa memang sekarang ini sudah saatnya Indonesia kembali membuka. Apa yang tadi diterangkan, apa yang digambarkan oleh Bung Karno dalam Indonesia menggugat tahun 30, dan yang sekarang ini memang dari sudut struktur kehidupan bermasyarakat, struktur ekonomi, belum ada perubahan. Bahkan ada kemungkinan kalau kita telusuri lebih jauh, boleh jadi semakin jauh dari cita-cita kemerdekaan itu. Sebagai contoh misalnya, kita lihat bagaimana semakin merosotnya positioning Indonesia di kancah global dalam semua seginya. Misalnya indeks global itu luar biasa itu. Dengan jumlah penduduk nomor 4 di atas muka bumi ini, maka negeri ini plus kekayaan sumber daya alam yang begitu kaya raya, maka potensi kita sebagai negara terbesar keempat dunia juga seharusnya memang bisa menjadi nomor 4 betulan. Nomor 4 cukuplah. Nah, tetapi yang jadi masalah saudara-saudara, persis seperti yang digambarkan oleh Joseph Stiglitz dalam bukunya Escaping from Natural Resource Curse. Ini kalau negeri-negeri itu kaya sumber daya alamnya, ada dua kemungkinan. Kemungkinannya sumber daya alam yang kaya itu bisa menjadi sumber kenikmatan, sumber rezeki, tapi bisa juga dia bisa menjadi sumber bencana. Nah, itu yang disebut dengan natural resource curse, kutukan sumber daya alam. Sekiranya kita tidak mampu ngurus, mengelola, menguasainya, ya maka dia menjadi kutukan. Maka beruntunglah negara-negara miskin kayak Israel, Singapura, Jepang, Jerman yang tidak punya apa-apa, tetapi karena kualitas manusianya begitu rupa, maka dia bisa berkompetisi dan menjadi negara yang diperhitungkan dalam konstelasi ekonomi dunia. Jadi kalau begitu saudara-saudara sekalian, dari dulu sampai sekarang ini kekayaan kita ini ya tentu harus kita syukuri, tapi tidak cukup hanya bersyukur saja. Ialah bagaimana kita membangun manusia Indonesia ini yang mengalami enlightenment sehingga kekayaan sumber daya alam itu memang tetap kita kuasai sebagai bangsa. Nah, inilah sebetulnya cita-cita yang kita kemudian adopsi, kita jadikan paradigma dalam Undang-Undang Dasar 45. Meskipun pola rumusan kalimatnya mungkin tidak terlalu indah begitu, maka sejak tahun 45 pasal 34, pasal 33 itu sudah di sana dengan jelas mengatakan bahwa kekayaan sumber daya alam itu dikuasai oleh negara. Tetapi di dalam perjalanan banyak sekali masalah yang kita hadapi sehingga hampir semua produk-produk hukum kita pada awal kemerdekaan, karena kita memang belum fokus soal ekonomi, terlalu banyak masalah politik. Kemudian pada masa Orde Baru, kalau kita pelajari semua undang-undang pada tahun-tahun 70-an, 80-an yang di dalam konsiderannya itu mencantumkan pasal 33, semua undang-undang yang mengatur soal ekonomi pasti pasal 33 dirumuskan di dalamnya sebagai konsideran. Tapi lihatlah pasal-pasalnya, tidak ada satupun yang mengacu